Halo teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang kajian bisnis model pada USPS. Oke, sebelum kita masuk ke dalam presentasinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dia Versatalah, saya dari kelas LE10, dan di situ juga ada email saya. Bagian yang pertama adalah business profile. USPS adalah singkatan dari United States Postal Services, yang merupakan perusahaan layanan pos yang sudah mulai melayani orang-orang sejak 1775 dan sudah melewati masa Civil War, 2 perang dunia, dan banyak sekali masa sejak pertama kali didirikan. USPS yang sebelumnya di bawah kendali pemerintah Amerika merupakan perusahaan independen yang melayani dan membantu warga Amerika dalam mengirim surat mereka kepada penerima yang bisa berada di bagian manapun di Amerika, dan USPS mengantarkan ke tujuannya. USPS memiliki banyak sekali macam layanan, mulai dari layanan pengiriman surat biasa sampai pengiriman paket yang besar. Kondisi USPS sekarang adalah sedang dalam kondisi fall. Sejak tahun 2006, mereka mengalami kondisi bisnis fall yang sampai sekarang masih terjadi. Kondisi fall ini terjadi karena adanya peraturan baru bagi industri postal yang disahkan oleh Presiden USA. Presiden Amerika pada saat itu, George W. Bush, menandatangani peraturan baru bagi layanan pos di negara, yang bernama Postal Accountability and Enhancement Act. Dikarenakan peraturan baru ini yang mewajibkan USPS untuk menghitung semua dana pensiun dan layanan kesehatan untuk karyawan mereka untuk 75 tahun ke depannya, mereka diharuskan untuk menghitung dana bagi orang-orang yang belum menjadi karyawan mereka juga. Tidak hanya itu, teknologi di masa itu sedang sangat naik, dan muncullah email dan pesan teks melalui handphone yang sangat berpengaruh pada perilaku orang yang akhirnya berdampak pada mengurangnya jumlah surat yang dikirimkan melalui layanan pos. Dan juga ada faktor pandemi COVID-19 yang berdampak pada kita semua dan juga berdampak pada USPS seperti banyak bisnis lainnya. Berikut bisnis model kanvas milik USPS saat keadaan rise dan juga saat keadaan fall. Bisa dilihat di kanvas ini bahwa tidak begitu banyak perubahan di BMC mereka saat keadaan rise dan juga keadaan fall karena faktor utama yang membawa USPS pada kondisi fall mereka adalah major force yang tidak bisa mereka kontrol. Beberapa poin yang berbeda bisa dilihat pada block cost structure dan juga revenue stream saat mereka kondisi fall, karena mereka mengisukan peminjaman dana pada pemerintah. Strength yang dimiliki oleh USPS adalah mass market, accessibility, dan juga opsi harga yang terjangkau. Tidak hanya strength, mereka juga pastinya memiliki weakness, dan beberapa weakness yang dimiliki oleh USPS adalah besarnya dana pensiun karyawan yang dikarenakan oleh peraturan baru yang disahkan oleh Presiden Amerika. Lalu juga ada kualitas USPS, layanan USPS yang menurun karena kekurangan dana, dan juga dikarenakan ini mereka ada delay dalam kedatangan paket maupun surat yang dikirimkan oleh customer mereka. Oke, selanjutnya adalah pattern USPS. USPS menggunakan pattern long tail. USPS mempunyai layanan pos yang dinamakan Priority Mail Express yang berharga lebih mahal dibanding layanan mereka yang pada umum, yaitu First Class Mail. Di Priority Mail Express, mereka memberikan kelebihan dengan datangnya lebih cepat dibanding layanan normal mereka, dan dengan layanan Priority Mail Express, mereka bisa nge-cover lebih banyak kos pengeluaran. Maka dari itu, USPS menggunakan bisnis model pattern long tail. Selanjutnya adalah business model environment. Untuk bagian market forces, mereka ada needs, demand, dan revenue attractiveness karena mereka memberikan opsi yang paling murah untuk layanan pos, dan juga mereka memenuhi kebutuhan customer yang ingin mengirim surat. Untuk bagian industry forces, ada competitors dan juga new entrants. Banyak sekali kompetitor untuk USPS seperti FedEx, DHL, UPS, dan juga pelayanan pos swasta lain-lainnya. Di bagian key trends, ada teknologi trends. Di masa ini, teknologi makin pesat dan juga begitu dengan persuratan. Munculnya email menjadi salah satu perubahan terbesar pada bisnis persuratan dan membuat menurunnya penulis surat. Untuk bagian macroeconomic forces, ada economic infrastructure. Dengan adanya peraturan hukum baru pada industri pos, banyak terjadi pengeluaran kos yang berlebihan dan juga membuat revenue yang dihasilkan oleh USPS menurun drastis sejak 2006. Selanjutnya adalah
value proposition canvas, kita mulai dari customer profile. Untuk customer profile, kita memilih pembisnis kecil, maka jobs utama yang mereka anggap paling penting adalah menjual produk mereka sendiri. Untuk pain, salah satu pain yang paling besar yang mereka rasakan adalah lelah karena melakukan bisnis sendiri, dan juga harus menangani semua hal yang berkaitan dengan bisnis untuk kelancaran bisnis mereka. Sedangkan untuk gain yang mereka anggap paling essential adalah untuk menaikkan revenue dari bisnis mereka. Selanjutnya adalah bagian value map. Di bagian value map, product and services, mereka menawarkan postal service sebagai pelayanan paling utama mereka, dan juga beberapa layanan lainnya seperti packaging untuk paket, lalu juga ada mereka menawarkan stamp, dan masih banyak lagi ya. Untuk bagian pain relievers, beberapa pain relievers yang mereka berikan adalah mengurangi resiko dalam kehilangan barang-barang saat pengiriman deliveries, dan juga mengurangi waktu dan energi bagi pembisnis yang ingin mengirimkan barang mereka kepada customer. Untuk gain creators, mereka memberikan gain kepada customer mereka melalui service-service mereka yang lebih mudah dan lebih nyaman bagi pembisnis, agar mereka mengurangi energi dan juga mengurangi waktu yang keluar saat mengurus pengiriman. Dan mereka memberikan layanan mereka hingga ke bagian desa-desa terpencil di Amerika. Setelah melakukan analisis dan verifikasi, USPS mencapai kecocokan atau mencapai keadaan fit, karena mereka bisa menjalankan jobs mereka secara benar dan memudahkan bagi customer. USPS juga meringankan rasa sakit pelanggan mereka melalui value proposition yang mereka tawarkan. USPS juga berhasil memberikan benefit kepada konsumer mereka melalui gain creators yang mereka tawarkan. USPS mengalami keadaan rise pada masa 1967, di mana USPS mengalami kenaikan yang sangat signifikan, hingga mereka mengalami overload dalam jumlah surat yang mereka terima. Di masa itu, USPS sedang melakukan ekspansi secara besar, dan mereka menggantikan perusahaan mereka yang sebelumnya perusahaan pemerintah menjadi perusahaan bisnis independen, dan pada 1980 mereka berhenti mendapatkan subsidi pemerintah secara keseluruhan. USPS berjaya hingga mereka mengalami keadaan fall di akhir tahun 2006, di mana Presiden Amerika pada saat itu, George W. Bush, menandatangani peraturan baru bagi layanan pos di negara yang bernama Postal Accountability and Enhancement Act. Dikarenakan peraturan baru ini yang mewajibkan USPS untuk menghitung semua dana pensiun dan layanan kesehatan untuk karyawan mereka untuk 75 tahun ke depannya. Mereka diharuskan untuk menghitung dana bagi orang-orang yang bahkan belum mereka hire. Tidak hanya itu, teknologi di masa itu sedang sangat naik, dan muncullah email dan pesan teks melalui handphone yang sangat berpengaruh pada perilaku orang, yang akhirnya berdampak pada mengurangnya jumlah surat yang dikirim melalui layanan pos. Solusi bisnis. Ada beberapa solusi yang bisa menjadi alternatif dari USPS, seperti jasa COD dan juga jasa cargo shipping. Dikarenakan USPS melakukan layanan pos, maka tidak banyak variasi baru, tetapi lebih mengarah kepada macam-macam pengiriman yang bisa dikembangkan oleh USPS untuk bersaing lebih ketat dengan perusahaan postal swasta seperti DHL, FedEx, maupun UPS. Dengan beberapa solusi bisnis yang ada, USPS bisa menambahkan solusi-solusi tersebut kepada bisnis mereka, dan bisa diharapkan bagi mereka untuk bangkit kembali atau sustainable rise. Lesson learning yang bisa kita dapatkan melalui kajian bisnis model Canvas Rise and Fall milik USPS adalah melalui alat-alat value proposition Canvas, kita bisa mengidentifikasikan apa saja yang seharusnya bisnis kita fokuskan untuk menaikkan customer satisfaction. Dari sini kita juga bisa mengerti bahwa USPS melakukan sangat baik dalam ekspansi bisnis mereka dan mengenangkan dan mempertahankan banyak customer trust dari bertahun-tahun mereka beroperasi. Tapi kita juga bisa mempelajari bahwa banyak sekali kejadian yang di luar kendali kita dan bisa membawa bisnis kita dalam kondisi yang sangat buruk, dan bagaimana cara untuk mengatasi dan bangkit lagi dari kondisi tersebut. Terima kasih.